Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar, jumpa lagi di channel Mega Series YT. Kita akan bahas asmara dua dunia episode 93. Kirana akhirnya selamat dari panasnya sinar matahari saat Kirana diikat Nico di sebuah pohon besar tanpa cincin anti matahari. Kirana kali ini masih beruntung ketika dua orang warga sekitar mendengar suara teriakannya. Kedua warga itu lantas menolong Kirana dan membuka ikatan tali yang melilit di tubuh Kirana. Kedua warga itu tidak sengaja melihat kulit Kirana yang terbakar sinar matahari. Tak ingin identitasnya diketahui sebagai vampir, Kirana pun lantas menghabisi salah satu warga tersebut. Kirana menghisap darah pria itu dan membuat Kirana pun sedikit lebih bertenaga dari sebelumnya. Kirana pun lantas kabur dan mencari tempat persembunyian yang aman dari panasnya sinar matahari. Kirana terpaksa sembunyi di bawah kandang domba tanpa sepengetahuan pemilik domba itu. Kirana berharap pemilik ternak itu tidak tahu jika Kirana sembunyi di bawah kandang itu. Karena jika tidak, jika Kirana keluar dari persembunyiannya, bisa-bisa Kirana akan mati terbakar sinar matahari. Akankah kali ini Kirana akan sadar dan bertobat dan menyesali semua perbuatannya? Atau jangan-jangan Kirana malah ketahuan dan akhirnya terbakar oleh sinar matahari? Sementara itu, kutukan selendang penari itu berpindah ke tangan Sylvie. Setelah sebelumnya Dara memohon kepada Sylvie dan Dara pun tidak sanggup lagi bertahan dan Dara tidak ingin mati akibat selendang terkutuk itu. Sylvie yang merasa kasihan kepada Dara dan membuat Sylvie pun terpaksa menerima selendang penari itu. Selendang penari itu pun langsung melilit tubuh Sylvie seakan-akan ingin menjadikan Sylvie korban selanjutnya. Melihat Sylvie yang kesakitan oleh selendang itu membuat Reno pun marah besar kepada selendang itu. Reno tidak ingin selendang itu menyakiti orang yang dicintainya. Reno pun gunakan kekuatannya untuk mengalahkan kutukan selendang itu. Reno terus berusaha melawan selendang itu dibantu dengan kekuatan Sylvie. Namun kekuatan selendang itu masih bisa mengalahkan Reno dan Sylvie. Untung saja Nico datang di saat yang tepat ke rumah Bunda Larasati bersama Raya dan Omar. Nico pun membantu Reno dan Sylvie untuk melenyapkan kutukan selendang penari itu. Akhirnya kutukan selendang penari itu berhasil dilenyapkan. Sementara itu, Nico pun ingin bicara empat mata kepada Aurel. Nico mencoba kembali membuka ingatan Aurel jika Aurel adalah istri Nico dan ibunya Cahaya. Nico menjelaskan kepada Aurel jika Cahaya tidak mau sarapan dan tidak ingin ke sekolah jika belum bertemu dengan Bubu. Nico meminta Aurel ingat kembali jika Cahaya adalah anak Aurel. Nico merasa kasihan kepada Cahaya. Aurel pun berkata kepada Nico jika Aurel sama sekali tidak bermaksud membuat Nico dan anaknya kecewa. Malah Aurel bingung kenapa semua orang memaksa Aurel untuk mengakui jika Aurel adalah istri Nico dan ibu dari anaknya Cahaya. Nico pun mencoba meyakinkan Aurel dengan menyentuh tangan Aurel. Namun Aurel malah marah dan ingin pergi meninggalkan Nico. Saat Aurel ingin pergi, tiba-tiba Aurel terpeleset. Namun untung saja Nico berhasil menangkap Aurel. Nico dan Aurel pun saling bertatap-tatapan. Semoga saja kali ini Aurel akan kembali ingat dengan Nico saat pertama kali Nico berjumpa dengan Aurel. Semoga saja Aurel ingat dengan semua kenangan manisnya bersama Nico dan Cahaya.